Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat, hari yang baik, Sayyidul Ayyam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dimasukkan di dalam loker di belakang masjid kita ini. Dan dihimbau kembali kepada seluruh jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, atau barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024 sebesar Rp11.724.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 sebesar Rp5.500.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 sebesar Rp3.510.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 sebesar Rp13.714.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2024 adalah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Usman Umar. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12 tepat. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft-soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah SWT kabulkan, Allah SWT bantu, dan khususnya kita kirimkan surah Al-Fatihah kita, bacaan surah Al-Fatihah kita kepada saudara kita di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, bantu, dan diberikan kemerdekaan, yang meninggal diberikan pahala syahid syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Allah
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الأمة والصلاة الله سيدنا ونبينا محمد لله وسيلة والشرف وبعث المقام محمود الذي علينا وبفر والبر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana fi tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur
senantiasa kita panjatkan ke hadrat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluh sebagai aktualisasi ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah memberikan kemuliaan-kemuliaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat berkumpul hampir seluruh rektor dari berbagai universitas terkemuka di Amerika berkumpul dalam sebuah konferensi guna membahas tentang perkembangan dunia pendidikan ke depan. Salah seorang rektor dari universitas terkemuka di Amerika bernama Dr. Benjamin Amos angkat bicara dalam forum itu. Beliau katakan, saudara-saudara, kita bangsa Amerika telah banyak melahirkan sarjana-sarjana yang hebat dalam sepanjang sejarah. Kita pun memiliki universitas-universitas hebat pun dalam kehidupan ini. Sungguh kita tidak butuh ilmu pengetahuan sekarang ini, karena ilmu pengetahuan telah kita miliki. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kemanusiaan yang membutuhkan nilai-nilai spiritual. Ketika ini diutarakan oleh Dr. Benjamin Amos di hadapan para petinggi-petinggi universitas, sungguh mereka tersentak. Mereka kaget dengan statement yang disampaikan oleh Dr. Benjamin ini. Mereka baru menyadari kalau ternyata universitas-universitas hebat di Amerika hanya melahirkan manusia-manusia yang bernalar tinggi tapi hatinya kering. Manusia-manusia yang pongah dengan ilmu pengetahuan tapi masih merayap dalam etika. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini jungguh tidak berbeda dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Coba kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini. Mohon maaf, kita perhatikan para pejabat yang ketika melihat kumpulan rakyat jelata yang terpikir dalam benak mereka bagaimana rakyat jelata ini bisa menghasilkan proyek miliaran rupiah tanpa pernah memandang butir-butir air mata yang keluar dari mata-mata mereka yang ceku. Seorang ahli hukum, mereka bisa melihat pasal mana untuk bisa memenangkan klien mereka. Tapi kadang-kadang mereka lupa dengan isyarat keadilan. Sehingga kliennya tak ubahnya seperti sapi perahan yang mereka bisa peras. Rumah-rumah sakit, dokter-dokter, mereka bisa mendiagnosa penyakit pasiennya. Tapi kadang-kadang mereka lupa dengan isyarat kemanusiaan. Sehingga pasiennya tak ubahnya seperti sebongkah tubuh yang dia bisa seenaknya kalikan dengan rupiah. Seorang guru, seorang dosen, mereka hanya mampu memberikan pelajaran tapi tidak bisa memberikan pendidikan. Inilah wajah yang terjadi dalam kehidupan di dunia sekarang ini, terutama negara yang kita cintai ini. Maka seorang pengamat sosial namanya Zazi Risau, beliau mengomentari bahwa kemanusiaan yang berpenyakit sekarang ini terjadi karena betapa banyak manusia-manusia yang terlalu mengandalkan rasio mereka, terlalu mengandalkan akal mereka, tetapi mereka mengesampingkan dorongan hati nurani.
Kita banyak menemukan orang-orang yang pintar, tapi sulit mencari orang-orang yang jujur dalam kehidupan ini. Maka seorang pengamat pendidikan namanya Thomas Merton dalam bukunya itu, beliau mengatakan untuk membangun sebuah bangsa tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi kita butuh orang-orang yang memiliki kejujuran. Kita butuh memiliki orang-orang yang memiliki kedermawanan. Dan kita butuh orang-orang yang memiliki hati nurani. Nah, orang-orang yang semacam itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan orang-orang yang muttaqin. Maka ketika Al-Quran diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah mengingatkan. Untuk bisa menjadi khalifah fil ardi di muka bumi ini, Allah mengingatkan di dalam ayat pertama yang Allah turunkan dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bahwa ilmu pengetahuan itu harus diseimbangkan dengan iman. Dan bicara iman, ini bicara tentang hati. Maka untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini, dalam mengatur kehidupan kita, diperlukan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan iman yang di dalamnya ada qalbu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad mengatakan, innalillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya di bumi ini ada milik Allah yang disebut dengan aniyah. Jadi ada milik Allah di bumi ini yang disebut dengan aniyah, wadah-wadah, wahiyal qulub, dan itulah hati. Maka ketika kita mampu menjaga hati ini dengan baik, insya Allah sistem akan berjalan dalam kehidupan ini dengan baik. Para ulama membagi kelompok klasifikasi hati itu dalam kehidupan kita. Itu ada 5 tingkatan yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa yang disebut dengan basirah. Basirah dalam bahasa sederhana kita sering maknai dengan mata hati. Basirah inilah yang membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika kita mampu membedakan ini yang hak, ini yang batil, berarti posisi basirah ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi keputusan basirah itu, maka lahirlah di dalam hati kita apa yang disebut dengan domir. Domir itulah yang mengaktualisasikan apa yang menjadi perintah basirah. Maka sayangnya dalam perkembangannya domir ini terbagi kepada 3 hal. Ada yang disebut dengan domir ijtimai, ada yang domir qanuni, dan ada domir yang disebut dengan dini. Ada orang-orang yang lahir moralitas di dalam dirinya karena orang lain memandang dirinya, yang disebut dengan ijtimai. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada perkumpulan-perkumpulan tertentu yang kemudian menyebabkan moralitasnya itu muncul. Maka tidak heran ketika ada orang berbuat baik karena ada orang yang melihat kebaikan itu. Yang kedua ada domir yang disebut dengan konuni. Lahirnya sebuah moralitas di dalam dirinya disebabkan karena adanya legalitas formal yang ada di dalam dirinya. Ada SK yang kemudian melahirkan sebuah perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Maka ketika SK itu sudah tidak ada lagi, maka kebaikan itu hilang. Maka jadilah kita menjadi orang yang domir dini, yang lahir moralitas dalam diri kita itu karena agama. Agama inilah yang kemudian mengarahkan kita untuk berpikir tidak lagi menjadikan orientasi dalam hidup ini adalah manusia. Allah lah yang menjadi orientasi kita dalam hidup. Inilah sistem membangun sebuah peradaban atau membangun sebuah bangsa akan tercapai dengan baik.
Dari domir ini kemudian lahirlah dalam kolbu kita apa yang disebut dengan fuad. Fuad, Allah selalu mengingatkan, ma kadzabal fuadu matara. Tidak ada sebuah kebohongan dalam kolbu ini. Bisa jadi lisan kita mengatakan bohong, tapi fuad akan mengatakan salah. Dari fuad inilah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan qalbun asrar, mata batin, firasat yang tajam di dalam diri seorang mukmin. Nah, inilah yang kemudian dikritisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian akan satu firasat dalam diri seorang yang beriman kepada Allah, karena dia memandang sesuatu itu dengan cahayanya Allah. Maka tidak heran ada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah memiliki kepekaan hati seperti ini. Dalam perspektif sejarah kita mengenal ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, yang memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Bayangkan ketika lahir ayat terakhir yang Allah sampaikan kepada Rasulullah tentang kesempurnaan dari agama Islam, yang Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dalam ayat ini betapa Allah sudah mencukupkan segala nikmatnya, sudah ridho terhadap Islam menjadi agama kaum muslimin, dan Allah sudah sempurnakan itu. Maka Abu Bakar melihat bahwa ini pertanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia yang fana ini karena misi kenabian dan kerasulan sudah selesai, karena agama sudah disempurnakan oleh Allah. Nah, firasat Abu Bakar itulah yang dalam perspektif agama disebut dengan qalbun asrar, orang yang memiliki kepekaan dan insting yang tajam terhadap fenomena yang terjadi. Dan puncaknya adalah qalbun yang disebut dengan lataif. Ini tidak segampang dan semudah kita membalikan telapak tangan. Orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah memiliki hati yang lembut ini. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang begitu dekatnya dengan Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, para nabi dan rasul yang diberikan kemuliaan memiliki lataif seperti ini. Karena orang-orang yang semacam inilah orang-orang yang tahu informasi-informasi dari langit yang Allah datangkan kepada mereka. Sehingga tidak heran ada orang-orang yang tahu akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini semuanya sudah Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul kerap kali dalam hadisnya mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu saat terjadi dalam kehidupan umat. Nah, inilah yang kita harus jaga kolbu kita dalam kehidupan ini. Kolbu inilah yang melengkapi ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan Thomas Merton di dalam bukunya, bahwa untuk membangun sebuah sistem, membangun sebuah bangsa, untuk membangun sebuah organisasi, tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi kita butuh orang-orang yang memiliki kepekaan, kita butuh memiliki orang-orang yang dermawan, kita memiliki orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Itulah orang-orang yang senantiasa memelihara kolbunya dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, agar kita diberikan oleh Allah kekuatan batin yang kuat, diberikan ilmu pengetahuan, yang kemudian diberikan juga iman yang kuat, yang di dalamnya ada kolbun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Mudah-mudahan dari itu semua kita akan mampu membangun bangsa dan peradaban ini menjadi bangsa yang gemilang, menjadi bangsa yang tidak gampang dilecehkan oleh bangsa-bangsa asing. Kita menjadi bangsa yang besar, yang mampu bertahan dengan segala macam gelombang kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa khata anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw muhaddaratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabur rahmah wa abwabun ni'mah wa abwabur rizqi wa abwabus sihah wa abwabal afiyah wa abwabus salamah wa abwabal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim fa inna tasassubu bin tamam surah. Urus rapatkan safnya. Rakaat terakhir kita baca qunut nazilah. Salat jami'ah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min allazi Allahu akbar. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصر نصرا عزيما وانصر نصرا عزيزا وانصر نصرا كريما اللهم أهلك أعداءنا وأعداءهم أعداءك وأعداء الدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الحياة السلام عليكم ورحمة الله نسألك رضاك الجنة السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الذي لا عذاب النار أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق وجبت علي ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عظيم السلام وحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راض لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضنا تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم استر لأمة سيدنا محمد اللهم احفظ لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح عن أمة سيدنا محمد اللهم عاف عن أمة سيدنا محمد اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا
أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشيئتك فلك من سواك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي رسول الفردوس